Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama sahabat-sahabat Bawang Viral. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, nikmat sehat, lahir dan batin, dan dimurahkan rezekinya serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menemui seorang spesial buat sahabat-sahabat sekalian, yaitu Bapak Haji Syariful Mizan, di mana beliau adalah salah satu seorang pengusaha sukses di Pulau Bawean ini. Kita akan bincang-bincang sebentar lagi di dalam mengenai rahasia beliau atau kita strategi dalam berbisnis beliau. Kita lanjut setelah ini. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Aminuddin Al-Fakir. Sampai jumpa sahabat-sahabat Bawang Viral. Semoga sahabat-sahabat sekalian senantiasa diberikan nikmat sehat, lahir batin, lancar rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke sahabat-sahabat, hari ini saya kunjungi rumah salah satu orang pengusaha sukses ya di Pulau Bawean, yaitu beliau Bapak Insinyur Haji Syariful Mizan. Insya Allah sahabat-sahabat sekalian sudah kenal beliau. Di samping sisi pengusahaan, beliau juga pernah menjabat sebagai ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Bawean. Dan kali ini kita akan bincang-bincang santai dengan beliau sahabat. Insya Allah nanti semoga hasilnya bisa bermanfaat kepada sahabat-sahabat sekalian, tentang reputasi perjalanan beliau dalam dunia bisnis sahabat. Baik, kita langsung tanya-tanya dengan beliau. Baik Pak Haji, kami akan menanyakan pertama sejarah perjalanan sampian dalam menggeluti dunia bisnis. Awal mula yang dimana tentunya tidak akan langsung seperti kita ketahui saat ini sahabat beliau. Mesti akan berangkat dari hal-hal yang kecil atau dari bawah sahabat. Kita tanyakan langsung bagaimana Pak Haji memulai karirnya dalam dunia bisnis sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semuanya dan anak-anakku semuanya, bahwa saya mulai usaha itu tahun sekitar 1990. Saat itu ikut LSM-nya Pak Dawam Raharjo di Bawean, dan pada saat itu dia punya Tipika, tempat usahanya para orang-orang yang ketepatan butuh untuk membuat kerupuk, buat apa, dan itu ketepatan saya yang diamanati untuk mengelola. Dan alhamdulillah pada saat itu saya belajar lah pada intinya, ya belajar untuk usaha, dan mulai saat itulah usaha kita sudah berjalan pada saat itu. 2 tahun ikut itu. Setelah itu saya buka usaha sendiri dengan kontrak di Selatan Alun-Alun. Setelah itu berjalan sampai saat ini. Pada intinya rintangan itu banyak sekali, tidak mungkin namanya usaha yang tidak punya rintangan, tidak ada. Hanya saya tekad bulat bahwa saya harus memulai semuanya usaha saya dengan melihat kemampuan ilmu saya sampai di mana saya bisa berusaha. Jadi cabang usaha saya itu banyak. Kalau sekarang ya itu di bahan bangunan, ada cat, money changer masih jalan, ada beberapa usaha yang tidak jalan, mungkin ada penginapan tidak jalan karena COVID, terus minimarket, terus saya punya tanaman sengon sekitar ada mungkin 80.000. Jadi tiap tahun saya nanam 20.000. Termasuk sekarang itu saya nanam pewarang itu ada sekitar 15.000. Ini semuanya karena dekat saya bahwa usaha pun tidak bisa kalau hanya dengan angan-angan, tapi usaha itu harus dimulai.
Kalau hanya kenangan bagaimana saya supaya punya usaha jalan, tapi tidak pernah memulai, tidak mungkin bisa. Satu usaha lagi saya masih jalan sekarang itu mebel punya, terus transportasi sekarang. Jadi karena sengon saya sudah banyak, saya beli truk. Jadi dari Bawean itu saya angkut truk ke Babre, dari Jawa bawa barang. Nah, dan mungkin kalau memang ada rezeki lagi tahun ini mungkin 2 bulan 3 bulan lagi beli truk lagi, karena sengon saya sudah tidak cukup kalau hanya satu truk. Kalau hanya dipakai satu truk 10 tahun dah habis itu diangkut. Wah. Kalau satu truk. Jadi tahun ini kalau menurut umur sekitar 33.000 sengon saya yang harus dipotong. Sepulau Bawean itu. Ya pokoknya di daerah Bawean. Oke. Nah, sementara daya angkut satu hari, satu kali angkut hanya 25, anggaplah 25 pohon. Satu minggu kan hanya 2 kali, berarti kan hanya 50. Satu bulan kan hanya 1.500. Satu tahun kan hanya sekitar 18.000. Punya saya sekarang cuma 33.000 yang harus siap panen, sudah 5 tahun ke atas, 5 tahun 6 tahun. Nah, jadi saya mempersiapkan istilahnya ya, dari hulu ke hilir saya persiapkan. Jadi sengon ini saya potong sendiri, ya saya potong dengan pekerjaan semuanya. Saya naikkan ke truk, langsung naikkan ke pabrik. Dari pabrik pulang bawa barang, si Bawean. Ya kadang-kadang bawa air, baru aku tuh inilah. Bawa semen, ya bawa semuanya lah apa yang bisa dibawa dari Jawa. Nah, jadi minimal walaupun kita tidak punya untung banyak karena sengon ini kecil sekali, nah minimal kita dapat ongkos lah. Hindari satu sisi usaha. Kayak cat dan handphone panen karena saya hanya satu di bawah yang dipegangi, ya alhamdulillah sampai sekarang jalan. Termasuk bahan bangunan. Dan itu semuanya memang ya kita harus fokus lah paling tidak. Tidak ada usaha itu kalau tidak fokus tidak bisa. Istilahnya apa ya? Tumak nina ya. Istiqomah. Harus itu tidak bisa. Usaha kalau hanya sekarang digeluti, nanti saya usaha ini karena ada hasil saya harus berhenti, tidak bisa. Jadi paling tidak memang usaha itu harus istiqomah. Nah, dengan istiqomah itu kita akan tahu sisi di mana letak-letaknya semuanya nanti. Kemungkinan untungnya, kemungkinan ruginya. Kan ini kan kalau sudah istiqomah ini kan sudah tahu apa masalah-masalah yang ada dalam usaha. Kan tidak mungkin orang, walaupun kecuali kita ya orang sudah berduit ya, dia itu punya uang banyak, manggil konsultan, usaha apa sudah selesai itu. Kalau saya kan enggak, usaha saya kan dari kecil, memang dari kecil. Saya usaha yang lumayan alhamdulillah mulai punya uang itu karena tahun 97. Baru saya lahir itu. Ya karena ada resesi Indonesia. Pada saat itu orang dari Malaysia, Singapura bawa uang banyak ke Bawean, karena tidak ada fasilitas saya memfasilitasi untuk penukaran uang itu. Jadi saya punya usaha pada saat itu yang benar-benar yang benar-benar deres jalan, yaitu tukar uang itu. Ya kalau ketepatan bagus satu hari pernah 40 juta apa keuntungannya. Luar biasa sahabat beliaunya. Kalau secara nasab jenengan itu apakah orang tua jenengan itu memang keluarga ningrat misalkan, atau memang itu dimulai dari jenengan sendiri dari bawah? Enggak, kalau keluarga saya memang ibu saya itu berdagang. Ibu saya itu termasuk eksportir kerajinan tangan tikar dulu. Jadi bawa tikar kemana-mana, orang belum ada tikar, ibu saya sudah kemana-mana. Tikar pandan itu? Tikar pandan. Sempat beberapa kali pameran ke di Surabaya, sempat itu. Orang belum ada pada saat itu. Jadi bapak saya dengan ibu saya mengeluti situ. Ke Singapura, ke Sulawesi. Pada saat itu masih ada nilainya. Sekarang kan semuanya kan sudah ada nilainya itu semuanya. Karena sudah tidak ada generasi muda kita menggeluti itu, sudah tidak ada kan. Kan hampir tidak ada sekarang. Saya kemarin dapat pesanan dari Singapura, cari tikar yang 2 meter kali 3 meter, 2 meter atau 2 meter, sudah sulit cari. Dari situ. Dan ibu saya dulu memang pedagang kecil juga.
berusaha juga ibu. Oke, luar biasa beliau sahabat. Tentunya perjalanan ini dimulai dari hal-hal yang kecil sampai menjadi hal yang besar sahabat. Kalau saat ini jenengan masih dalam dunia perbisnisannya yang berjalan yang itu tadi saja, nggih. Iya, jadi saya semuanya walaupun kecil-kecil jalan. Di antaranya yang sekarang jalan ya, saya punya usaha bagian cat itu nepon pain, toko bangunan saya masih jalan, money changer saya walaupun kecil-kecil masih jalan, terus mebel di belakang masih jalan, penggergajian untuk kayu-kayu masih jalan. Banyak sekali usaha beliau sahabat. Kira-kira secara sikap kepribadian jenengan dalam menggeluti dunia bisnis selain istiqomah tadi, mungkin ada rahasia khusus di balik semua itu. Mungkin bisa beri bocoran kepada kita. Kalau saya sampai saat ini yang saya laksanakan itu saya hanya banyak sedekah aja. Sedekah. Saya ya mohon maaf, saya hanya buka ini. Saya minimal tiap bulan sekitar 20 juta keluarnya. Untuk makan apa saya di Masjid Tirta itu tiap Jumat itu mesti ada makannya tuh di masjid itu, sarapannya tiap Jumat. Pondok-pondok saya siapkan makannya. Guru-guru tugas dari mana? Dari Sidogiri dari mana? Itu saya siapkan HR-nya. Ya paling tidak sekitar 20% penghasilan saya siapkan itu tiap bulan selain zakat saya. Selain zakat. Oke. Terima kasih. Dan selanjutnya kalau secara spiritual barangkali saya dengar bocoran ini sahabat bahwa beliau ini rajin sekali dalam sholat malamnya tentunya. Apakah benar nggih Pak Haji? Ya kalau itu memang bagaimana yang sudah apa ya kita mau kemana kalau tidak minta pada yang kuasa. Bagaimana cara memintanya ya banyak malam banyak siang itu aja. Siangnya mungkin paginya duhanya, malamnya mungkin tahajudnya, banyak ngajinya. Jadi kegiatan saya yang rutin yaitu sedekah itu saya rutin. Jadi saya tiap bulan atau tiap minggu itu harus itu. Karena janjinya Quran sudah jelas kan. Siapa orang sedekah menggunakan 1 butir akan diganti 700. Tidak akan mengurangi sedikit. Tidak akan mengurangi sedikit pun. Dan itu saya kerjakan itu. Betul. Ya sampai sekarang itu. Jadi makan tiap minggu saya menyiapkan paling tidak sekitar 170 bungkus tiap Jumat. Kalau secara pengalaman akademik, apa sampean pernah sekolah tentang bisnis? Oh, saya kan sarjana peternakan, saya akan dipelajari kewirausahaan juga. Kewirausahaan juga di mana di perguruan tinggi. Jurusan peternakan beliau sahabat, baru tahu saya sahabat. Jadi ada latar belakangnya. latar belakang usaha ada, tetap ada di itu dipelajari kan waktu di perguruan tinggi. Itu. Hanya itu saya tadi sampaikan bahwa saya termasuk belum siap mengkader anak karena hanya mungkin karena apa sudah bukan levelnya untuk saya bukan levelnya anak saya mungkin. Dulu waktu awalnya dia Pak saya mau kuliah di Ciputra. Nanti saya silakan kata saya asalkan Anda setelah selesai Ciputra pulang ke Bawean ini kontraknya. Tapi setelah selesai di Ciputra karena dia sudah punya jalan sendiri enggak mau. Mungkin terlalu ya enakan. Di sana kan jualannya kan online kan lebih enak dapat repot macam saya kan mana menimbang semen, nimbang apa. Jadi kader itu enggak punya saya. Yang kedua dokter.
Ini sudah tidak mungkin kalau seorang profesional kayak dokter mau usaha, tidak mungkin. Nggak ada warisannya ini sahabat. Yang ketiga, hafidzah, calon hafidzah sudah tidak mungkin juga. Mungkin yang keempat ini nanti. Tapi sekarang masih tamat kelas 3 SMA. Jadi kader itu harus tuh. Itu jadi saya pesan sama ya teman-teman semuanya, jangan hanya banyak berangan-angan untuk sukses. Asas itu tidak bisa terlaksana tanpa bisa memulai. Banyak faktor-faktor di bawah itu kayak bisa kita gali dengan kemauan. Di antaranya coba bekerja dari jam 7 sampai jam 4, bekerja sampai jam 7 jam 4. Saya kira hasilnya akan lebih daripada pegawai negeri itu. Asalkan mau loh. Ya kalau tidak mau ya tidak tahu. Bekerja apa saja? Bisa. Di antaranya sekarang saya akan mencoba di belakang ini masang rumahnya lebah. Sarang lebah. Iya, ada bikin 40 mungkin. Itu yang masuknya ternyata hanya ditaruh aja masuk, banyak masuk. Kalau orang sampai punya ribuan lebah taruh di gunung-gunung, tiap pagi jalan, saya kira kan ada orang di Teluk Dalam itu sampai 1 tahun itu bukan jutaan, puluhan juta dapatnya dari madu. Sarang lebah itu madu. Dari madu. Pokoknya kompeten kita. Sahabat. Pokoknya kita mau. Kalau hanya berangan-angan minum susu, merokok, nggak bisa itu. Yang datang bukan pendapatan malah utang ya. Nggak bisa tuh. Itu yang jelas lagi kita harus mempersiapkan sumber daya manusianya melalui yaitu anak disiapkan. Memang saya pendidikan sama anak saya semuanya tamat SD langsung saya dipondokkan semuanya. Jadi minimal anak saya semuanya mondok 6 tahun. Harus ketat dalam hal agama. Zaman sekarang kalau yang paling sekarang aman punya anak hanya dipondokkan. Tidak ada yang lebih aman dari pondok. Orang tua kalau di rumah tidak akan pernah mampu ngurusi anaknya, apalagi ngurusi HP. Tidak akan pernah mampu. Betul. Dengan tantangan zaman seperti ini sahabat. Jadi kalau saya tidak semuanya ya usaha saya bagus. Saya pernah beli perahu 160 juta hanya diperbaiki bisa 1 miliar, setelah itu dipakai tidak kena pakai. Itu pernah itu. Jadi belinya 160 juta memperbaikinya 1 miliar, setelah itu beberapa kali jalan hanya tidak kena dipakai lagi. Itu pernah. Jadi ya memang kita juga harus banyak belajar daripada pengalamannya. Apa hikmah yang akan terjadi setelah saya kok ini kok sampai begini. Saya sempat goyang itu karena uang 1 miliar ya. Sempat goyang saya waktu itu. Tapi saya tekuni pelan-pelan lagi. Ya alhamdulillah. Tidak lama, tidak sampai berapa tahun goyang itu sudah tidak ada lagi. Ya goyang dalam hal kan begini ya dia. Mohon maaf ya. Karena rata-rata semuanya orang-orang yang muda-muda sekarang ini, pemain-pemain baru ini di usaha Indonesia, dia punya uang sedikit aja langsung dia bangun rumah. Punya uang sedikit dia beli mobil. Itu tidak bisa, itu konsumtif itu. Itu kalau sudah bikin rumah habis sudah modalnya. Berarti harus dibelikan sesuatu yang bisa mendatangkan itu uang bisa juga, bisa untuk tambahan modal, bisa dibelikan lahan. Kalau hanya ya mohon maaf ya, kan banyak lah pemain-pemain kita ya usaha-usaha muda itu ya. Dia tuh kalau sudah punya uang sedikit, mobilnya dibeli mewah. Padahal mobil itu tiap hari akan mengeluarkan biaya, pajaknya, penyusutannya. Kan itu kerusakannya. Saya tidak sampai ke sana saya. Rumah tidak sampai ke sana, kendaraan mobil mewah saya tidak ya bukan tidak ingin ya, siapa nggak pengen rumah mewah terus kendaraan mewah, tapi saya tidak ada ke sana.
Saya pertanyaan juga itu. Impian ya sudah tidak diragukan lagi tentang kemampuannya, tapi lihat apa fasilitas tentang kendaraan biasa-biasa saja, rumahnya ya biasa saja gitu. Saya ndak apa. Ya saya ndak pingin semuanya. Cukup lah kalau ini rumah saya sudah cukup, ndak kehujanan. Nah, apa kendaraan saya bisa dipakai waktu hujan sudah cukup saya. Yang penting saya bisa membahagiakan orang itu aja. Itu. Oke, luar biasa. Tidak ada gunanya kita apa? Punya miliar-miliar, punya mobil mewah. Tapi tetangga kita atau orang-orang yang membutuhkan kita kita nggak support. Tidak ada gunanya. Saya hanya itu. Saya yakin benar siapa orang berdagang dengan Allah, Allah akan melipatkan itu aja. Berdagangnya bagaimana? Dengan cara bersedekah. Kalau kita usahakan paling banyak untungnya 10-20%. Tapi Allah melipatkan untuk apa? Kalau kita berdagang dengan Allah melipatkan sampai 700 kali kan. Saya yakin itu. Oke, oke. Mungkin demikian sahabat-sahabat. Pertemuan kali ini bersama beliau sudah cukup luar biasa. Kita dapatkan ilmu dan pengalaman dari beliau sebagai generasi, sebagai masyarakat Bawean yang sudah bisa menjadikan contoh. Beliau putra asli Pulau Bawean, salah satu pengusaha yang sukses dari nol sampai seperti yang kita ketahui saat ini sahabat. Dimana saya simpulkan pertama yaitu usaha itu harus dimulai sahabat. Karena tidak bisa kita hanya dengan angan-angan saja. Usaha harus dimulai. Kemudian setelah kita memulai, kita harus istiqomah, langgeng, gigih, dan komitmen menjalankan apa yang kita jalankan, usaha yang kita jalankan. Dan tak lupa kita sedekah sahabat. Lagi-lagi sedekah, dimana kita bersedekah tidak akan mengurangi harta kita, bahkan Allah menjanjikan akan melipat gandakan apa yang kita sedekahkan insyaallah. Dan kemudian kalau kita mendapatkan modal, mendapatkan gaji atau modal, kita jangan terlalu menjadi sebagai seorang konsumtif. Hanya punya duit langsung kita belanjakan yang sekiranya tidak bisa menghasilkan timbal balik kepada kita lagi. Artinya kita bisa kalau mendapatkan modal, kita belikan sesuatu yang bisa itu menghasilkan uang kembali untuk kita sahabat-sahabat. Mungkin ini. Jadi saya mau tambah. Oke, silakan. Begini ya. Saya pada tahun 2013 mungkin punya angan-angan anak saya supaya jadi dokter. Akhirnya saya memohon kepada Allah dengan tiap minggu saya sedekah. Dan itu saya kerjakan selama 3 tahun itu. Luar biasa. Tiap Jumat saya bikin amplop ya, saya kasih nama Ananda ini Marakanita, mohon doa restu. Saya kerjakan 3 tahun itu untuk bisa jadi dokter. Dan alhamdulillah pada saat selesai semaja dipanggil ke Bali, Udayana. Itu. Dan alhamdulillah juga pada saat itu juga saya ingin punya anak hafal Quran. Mau kata saya hafal Quran. Ya tuh. Hanya berkat dengan itu semuanya. Keinginan-keinginan saya banyak terlaksana. Sebelum saya minta ke anak-anak, saya sudah tahu bahwa saya butuh ini. Termasuk yang dokter itu, dia bilang, Pak, saya selesai SMA ini mau kemana Pak? Coba ke kedokteran aja, siapa tahu bisa membantu orang katanya. Alhamdulillah dia akan sering konsultasi saya. Pak, saya mau ngambil di mana Pak kedokterannya? Teman-temannya nak mau ambil di mana nak? Ada di UI, ambil pokoknya seluruh Indonesia sudah diambil semuanya. Terus kalau bagian timur, belum timur ke Unram, ke Mataram, ke Lombok, terlalu jauh Pak. Coba ke Bali aja. Dan alhamdulillah, dan kita ngomong begitu, satu-satunya dari keluaran SMA Darul Ulum
Yang bisa ke Bali itu hanya anak saya itu karena di kedokteran. Jadi macam apa ya? Tanpa tes itu apa istilahnya? Jalur khusus Jalur khusus ya itu. Jadi 5 rupiah saya bayar. Nah ini mungkin karena berkatnya. Ya itu karena saya kerjakan itu 3 tahun saya kerjakan. Jadi mulai dia SMA kelas 1, tiap minggu saya bikin 7 amplop untuk dikasih sama orang, dibagi. Dan ditulis di luarnya mohon doa, itu aja. Itu 3 tahun saya kerjakan itu. Tiap minggu itu. Tiap minggu. Selama 3 tahun tiap minggu sedekah. Nah ya alhamdulillah keinginan saya kan tercapai. Kalau Anda kata beli, kita kuliah kan di UNER kedokteran paling enggak 300-400 juta juga habisnya. iya. Tapi kan enggak bisa membahagiakan orang. Kalau saya kan selain membahagiakan orang, apa yang saya butuhkan kan kita capai kan. Ini kalau enggak percaya silahkan Anda. Kalau ingin punya anak jadi dokter atau ingin jadi apa silahkan. Itu. Dalam artian kita memohon dengan banyak bantuannya doanya orang, terutama doanya orang fakir kan. Doa yang paling mustajab kan doanya orang fakir diantaranya. Itu. Jadi saya tidak banyak-banyak pada macam orang saya ceramah enggak. Saya hanya punya itu. Jadi pedoman saya termasuk semuanya kebutuhan saya banyak dengan sedekah. Contoh lagi ya. Yang dipakai Vivo tuh ya tahu? Tukunya Vivo. Seanya. Yang nama Malik bener, saya nama Malik. OVO ya. Saya pada saat itu rumah itu orang semuanya sudah mau beli. Tapi hati saya begini. Ya Allah, saya pingin rumah ini. Kan dulu bangunan tua duluan. Ya Allah, saya pingin rumah ini akan saya buat ruko-ruko. Ya tidak lama dengan proses secepat itu, langsung rumah itu saya ambil itu. Saya pun tidak punya uang itu. Saya tidak punya uang. Ya akhirnya orang-orang siapa yang butuh ruko. Jadi saya tidak pakai uang, orang itu langsung ngasih uang. Ada yang 500 juta, 400 juta orang ngasih. Jadi saya tidak pakai modal sama sekali. Tapi saya sebelum itu ruko itu saya beli, uang saya sudah taruh dulu saya ke pondok Nur Jadid. Setelah saya selesai jual beli itu langsung saya ke pondok. Saya kasih ke Mbak Jai, ini ada uang 25 juta saya kasihkan untuk pondok, untuk masjid. Itu. Jadi saya semuanya sebelum melaksanakan semuanya saya banyak dilalui dengan sedekah-sedekah semuanya. Jadi tidak bisa kalau kita hanya tidak minta bantuan doa dari orang soleh, dari orang fakir itu tidak bisa. Perlu dukungan secara spiritual juga. Spiritual. Oh saya berdoa aja sudah HP berbunyi kan mana mau Khusyuk. mau khusyuk. Baru sekarang sembahyang sudah HP kanan kiri jalan. Ya ini jadi siap-siap saya hanya itu. Jadi sama dan usaha saya pun dari awal dulu saya mulai dengan begini. Saya tiap Jumat dulu ngasih orang-orang fakir itu beras. Sebelum waktu memulai usaha beras tiap Jumat kuat 5 kilo, kuat 10 kilo. Itu saya mulai begitu. Jadi kuncinya saya semuanya saya usaha sampai sekarang ini sedekah. Oke. Cukup nih. Iya. Terima kasih atas waktunya Waji. Tentunya hal ini semoga bermanfaat kepada saya pribadi khususnya dan kepada sahabat-sahabat Bayan Viral. Dan jangan lupa share ya sahabat-sahabat, kalau memang sahabat-sahabat sekalian mendapatkan suatu pengetahuan baru hari ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya sahabat-sahabat, dan like juga ya. Dari kami undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.